Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh pelanggaran kontrak kerja proyek konstruksi. Nah, pelanggarannya di sini yakni pelanggaran kontrak perumahan Taman Mapanget Raya. Nah, untuk topik pembahasan kali ini yakni yang pertama mengenai data proyek, yang kedua mengenai jenis kontrak, yang ketiga mengenai pasal pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang terkait, yang keempat mengenai konsekuensi pelanggaran yang diterima oleh pelanggar, dan yang kelima adalah mengenai perubahan jenis kontrak. Masuk pada topik pembahasan yang pertama yakni mengenai data-data proyek. Nah, di sini nama proyeknya yakni pembangunan perumahan Taman Mapanget Raya. Nah, alamatnya di sini di Perum Jalan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Manado. Nilai kontraknya yakni senilai 1.635.089.000 rupiah. Nah, untuk kontraknya di sini yakni pekerjaan pembangunan 30 unit rumah tipe RST 30/80 Rosella, dan prasarannya paket 2 di lokasi Mapanget K2 cabang Sulawesi Utara, Perum Perumnas Regional 7. Nah, kontraktornya di sini yakni CV Karya Abadi. Mengenai waktu pelaksanaannya sesuai master schedule berlangsung selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai 4 Mei 2015. Namun dalam reschedule sampai dengan tahap keempat pelaksanaannya menjadi 330 hari kalender. Selanjutnya yang kedua tentang jenis kontrak. Nah, pada kontrak ini jenisnya yang digunakan yakni jenis lamsam. Lamsam sendiri yakni jenis kontrak yang berdasarkan pada aspek perhitungan biaya dan referensi pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak menjadi dasar pedoman pelaksanaan di lapangan. Nah, selanjutnya masuk ke topik pembahasan ketiga yakni pasal yang dilanggar dalam kontrak. Nah, di sini yang selaku pelanggar itu yakni owner. Nah, penerapan kontrak kerja pada pelaksanaan proyek ini tidak dijalankan sesuai isi kontrak. Nah, makanya terjadi kendala keterlambatan selama pelaksanaan. Nah, dalam hal ini dominan itu disebabkan oleh kelalaian pihak owner. Nah, di mana pihak owner melanggar perjanjian kontrak dengan melakukan penangguhan pembayaran kepada kontraktor. Nah, di sini dalam kontrak ini owner itu melanggar pasal ke-6. Selanjutnya masuk kepada pembahasan keempat yakni mengenai konsekuensi yang diterima oleh pelanggar. Nah, di sini ada dua poin penting, yakni yang pertama bahwa konsekuensi keterlambatan akibat kelalaian kontraktor berdasarkan kontrak kerja proyek perumahan Tamara jenis lamsam ini dalam master kontrak pasal 7 yakni mengenai denda, menyebutkan bahwa di pasal 7 ayat 1 mengenai apabila pihak kedua yakni kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan selama masa pelaksanaan, maka kontraktor akan dikenakan denda sebesar 1% untuk setiap hari keterlambatan dengan batas maksimum sebesar 5% dari nilai prestasi kontrak atau sisa prestasi pekerjaan yang belum dilaksanakan dengan cara memotong pembayaran yang menjadi hak kontraktor. Nah, namun di sini pada proyek ini denda pada kontraktor itu tidak terjadi.
Kontraktor di sini tidak membayar denda berdasarkan pasal 7 disebabkan karena di sini owner telah melanggar perjanjian dengan tidak membayar sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak. Yang tidak disepakati yakni pasal 6. Sehingga kontraktor berhak atas klaim perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan proyek. Poin kedua di sini mengenai konsekuensi keterlambatan terhadap owner. Dari segi mutu, keterlambatan berdampak pada kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Meningkatnya biaya untuk effort mempercepat pekerjaan dan bertambahnya biaya overhead proyek. Kemudian pekerjaan itu secara terpaksa dilakukan sehingga beberapa hal teknis dilanggar demi mengurangi keterlambatan. Untuk dari segi waktunya, keterlambatan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit untuk pihak owner, kehilangan opportunity karena belum bisa menghasilkan profit, dan tertundanya penggunaan fungsi bangunan. Dan dari segi biaya, penambahan biaya untuk membayar jasa engineer atau pengawas proyek pilihan owner. Intinya di sini keterlambatan itu berdampak sangat besar terhadap owner, baik itu dari kerugian mutu, biaya, dan juga waktu. Masuk pada topik pembahasan yang terakhir, yakni mengenai perubahan jenis kontrak. Ada kemungkinan keringanan konsekuensi pada perubahan jenis kontrak. Menurut saya, apabila jenis kontraknya diganti menjadi jenis kontrak turnkey atau kontrak terima jadi. Kontrak ini merupakan kontrak pengadaan di mana kontraktor bertanggung jawab penuh untuk membiayai seluruh biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyeknya. Pembayaran kepada kontraktor dilakukan setelah bangunan diserahkan dan siap dioperasikan oleh pemilik atau owner. Sebagai jaminan, pembayaran kepada kontraktor ini diberikan surat jaminan bank senilai dengan biaya pembangunan yang terdiri dari biaya pradesain, biaya desain, biaya konstruksi, dan biaya-biaya lainnya. Surat jaminan bank ini dapat dicairkan oleh kontraktor apabila owner gagal membayar pada waktu yang telah disepakati dan kewajiban kontraktor sudah dipenuhi sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai contoh kasus pelanggaran kontrak kerja proyek konstruksi. Atas segala kekeliruan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.